Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Lita Putri Setiawati dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Iya, di sini saya akan menjelaskan apa sih pendekatan ilmiah dan non-ilmiah itu. Disimak ya. Perbedaan dari pendekatan ilmiah dan non-ilmiah itu sendiri, pendekatan ilmiah itu permasalahannya jelas dan spesifik. Yang kedua, masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Yang ketiga, jawaban permasalahan didasarkan pada data. Dan keempat, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Dan yang terakhir, kesimpulan yang didapat siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Selanjutnya, untuk pendekatan non-ilmiah itu sendiri. Yang pertama, rumusan masalah yang kabur dan abstrak. Yang kedua, masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Yang ketiga, jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data lapangan. Yang keempat, keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis. Dan yang terakhir, kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Selanjutnya, ada karakteristik. Karakteristik metode ilmiah itu sendiri ada 5. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, bersifat logis. Yang ketiga, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang keempat, bersifat konseptual. Dan yang kelima, bersifat objektif dan empiris. Nah, pola pikir dalam metode ilmiah itu sendiri ada 2. Yang pertama, ada induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Nah, di sini contohnya hewan akan mati. Nah, itu kan fakta yang bersifat khusus. Terus ada manusia akan mati, merupakan fakta yang bersifat khusus. Oke. Selanjutnya, kesimpulannya dari 2 kalimat itu adalah semua makhluk hidup akan mati. Nah, itu bersifat umum. Yang kedua ada deduktif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Merupakan fakta yang umum. Fafa adalah manusia. Merupakan fakta yang khusus. Kesimpulannya, Fafa akan mati. Menjadi fakta yang khusus. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian dan instrumen penelitian data. Teknik penelitian dapat dilakukan dengan eksperimen, survei, kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitian data kuantitatif, itu sendiri data kuantitatif berbentuk angka, hasil pengukuran dari variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian data deskriptif itu sendiri, data deskriptif itu sendiri dapat berupa kata, kalimat, skema, gambar, dan lain-lain. Didukung dengan dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dan lain-lain. Yang terakhir, instrumen penelitian data kualitatif. Instrumen penelitian untuk pengumpulan data kualitatif adalah tes, angket, kuesioner, dan lain-lain. Kedudukan peneliti sebagai instrumen kunci
dan didukung dengan catatan, voice recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah metode ilmiah menjadi kerangka dasar dari kegiatan penelitian, di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Cukup dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.